Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membuat sebuah video untuk membantah seorang murtadin yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim, ya. Bapak Saifuddin Ibrahim ini seperti murtadin-murtadin yang lain, ya merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya seperti itulah kebiasaan mereka, ya. Jadi kita akan membantah, ya, bualan kosong dari Pak Saifuddin Ibrahim ini. Tetapi sebelumnya marilah kita melihat, ya, betapa bualan-bualan yang sudah dilontarkan oleh murtadin ini, ya, terhadap Ustadz Abdul Somad, ya. Berikut kita lihat dulu, ya, video pada tayangan berikut ini. Bukan untuk itu. Dan kekristenan saya, ya gini saja, Ustadz Abdul Somad, gak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Sebelumnya beliau ini mengaku seorang ahli Al-Quran, ahli hadis, ya. Jadi pemimpin agama Islam ini semuanya ditegur oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Karena ketika mereka ceramah, bahas Alkitab, singgung Alkitab, mereka berkata bahwa di dalam Alkitab ada nama Muhammad, ya, ada Muhammad dibahas, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, sehingga Pendeta Saifuddin Ibrahim ini menegur mereka semua, secara khusus kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama, Ustadz Yaya Waloni, Ustadz Insya Mogoginta, ya, kepada semua para mualaf-mualaf yang ada di Indonesia ini. Jadi ditegur oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim supaya Hebat sekali, ya, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini, ya, menunggu segala ustadz-ustadz baik mualaf ataupun ustadz-ustadz yang memang sudah muslim dari sananya, apalagi Ustadz Abdul Somad, ya. Sekali Ustadz Abdul Somad itu juga ditegur oleh murtadin ini, luar biasa. Apalagi bernama Yahya Waloni, ya, juga ditegur oleh murtadin ini, sungguh sangat luar biasa sekali, ya. Jadi kita lihatlah kira-kira sampai di mana kemampuan dari seorang murtadin yang mengaku sebagai ahli Al-Quran, ahli hadis, dan tentu saja merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya, kita lanjut. mereka tidak membahas Alkitab, dan terutama dia berani, ya, untuk mempertarungkan segala sesuatunya yang dia miliki untuk membuktikan bahwa Muhammad tidak dibahas di Alkitab. Seperti apa videonya? Seperti apa pembahasan Pendeta Saifuddin Ibrahim? Mari kita lihat video berikut ini. Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran, lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab, gitu, berdasarkan ayat ini, gitu. Nah, saya melakukan pembuktian, saya masuk Kristen, nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Itu karena Pak Saifuddin itu membaca Alkitab dari terjemahan. Ya, tentu saja kalau terjemahan itu tidak ada nama Nabi Muhammad di situ, ya. Lucunya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama juga, yang mana orang Kristen itu selalu berkoar-koar bahwa terdapat ratusan atau bahkan mungkin ribuan ramalan tentang kedatangan Yesus, tetapi tidak ada satupun nama Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu. Tidak ada. Jadi pada kesempatan kali ini saya menantang kepada setiap orang yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, coba buktikan di dalam Perjanjian Lama itu satu saja nama Yesus, ya. Tunjukkan saja nama Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama itu, ya. Ya, artinya Yesus yang anak seorang tukang kayu itu, ya, artinya nama perawan Maria itu Yesus Kristus, yang katanya umat Kristen itu bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam
Taurat Musa atau kitab nabi-nabi. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita menantang setiap orang Kristen yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus untuk menunjukkan satu saja nama Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, di mana katanya Yesus sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Kita minta kepada mereka bahwa Yesus yang lahir ya pada saat zaman Herodes Agung ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kita minta kepada umat Kristen untuk menunjukkan satu saja nama Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, yang menurut orang-orang Kristen itu bahwa Al-Masih atau Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Taurat dan kitab nabi-nabi. Jadi kita minta kepada umat Kristen untuk menunjukkan satu saja nama Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi demi Allah itu tidak akan pernah ada nama Yesus Putra Maria itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi tidak akan pernah ada ya. Jadi ketika Bapak Saifuddin Ibrahim ini mengatakan tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu, atau di dalam Alkitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan keseluruhan 27 kitab Perjanjian Baru itu ataupun Perjanjian Lama yang 39 kitab itu, nama Nabi Muhammad itu tidak ada, karena ya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya itu sudah diterjemahkan. Ya, sayangnya Pak Saifuddin Ibrahim yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini ya membaca kitab terjemahan. Ya, itu kasihannya Pak pendeta ini ya. Jadi ketika ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat dan Injil ataupun di dalam Alkitab ya, di dalam bahasa aslinya ya, ketika nama Muhammad itu sudah diterjemahkan di dalam seluruh bahasa di dunia ini, maka nama Nabi Muhammad itu tidak akan kita temukan lagi, karena nama Nabi Muhammad itu sudah diterjemahkan ya. Nah, kita lihat lagi di dalam kitab Perjanjian Baru ya, kita lihat Yesus. Yesus itu sebenarnya juga bukanlah nama sebenarnya. Namanya itu secara klasik ya, itu namanya adalah Isa, Ises ataupun Isa dalam gramatikal Arabnya ya. Jadi Petrus juga yang sebagai salah seorang hawari, sebagai salah seorang murid Yesus ya, itu juga bukan nama sebenarnya ya. Nama sebenarnya itu adalah Kayafas ya. Ya, si Kayafas, Simon Kayafas ya, itu adalah nama sebenarnya ya, tetapi akhirnya Kayafas itu diterjemahkan menjadi Petra. Ya, Petra artinya batu. Jadi Petra akhirnya kemudian diterjemahkan menjadi Petrus ya, Petrus si batu karena keras kepalanya. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus ini, dia tidak mengerti karena dia membaca Alkitab terjemahan. Jadi itulah kecelakaannya bagi umat-umat Paulus itu ya, membaca Alkitab dari terjemahan. Jadi ketika Pak Saifuddin Ibrahim ini dulunya sebagai seorang muslim, ketika menyeberang menjadi umat Paulus itu ya, beliau wawasannya itu ya tidak mau belajar dulu ya. Bandingkan dulu dari mana latar belakang Alkitab itu, mengapa tidak ada Injil Yesus, mengapa hanya ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ya. Tetapi di dalam sejarah Alkitab itu juga ya, banyak sekali Injil-Injil apokrit lain, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Nikodemus, dan segala macamnya. Tetapi yang hanya dikanon oleh gereja pada tahun 325 Masehi itu hanya 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini yang tidak dipahami oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Saya juga nggak paham ya, tapi kita skip aja. Mari kita dengar lagi celotehan dari murtadin yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus berikut ini. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Datang dia akan tersungkur. Ya, Ketemu saya. nama Kainama, siapa lagi? Ya, Abdul Somad juga, Abdul Somad juga, Pak. Gini
Ya Ustadz Abdul Somad, nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Nggak usah nyari-nyari perkara. Nah, ini yang tidak dipahami oleh murtadin yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini. Dia mengatakan, sudahlah, jangan menyinggung-nyinggung agama orang lain. Cukup belajar fikih aja ya, bagaimana itu sholat ya, bagaimana itu puasa dan segala macamnya. Jangan menyinggung-nyinggung agama orang lain atau keyakinan orang lain ya. Ini menggambarkan betapa rendahnya ya IQ atau pengetahuan dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Ini membuktikan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim ini yang mengaku sebagai ahli Al-Quran dan ahli hadis, beliau ini sebenarnya tidak paham tentang Al-Quran itu ya, karena Al-Quran itu adalah sebagai pengkoreksi bagi keyakinan Kristen dan Yahudi, juga keyakinan-keyakinan lain. Jadi Al-Quran itu datang itu adalah untuk mengkoreksi keyakinan-keyakinan sebelumnya ya, juga untuk membantah bahwa Kristus itu atau untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Konsep dosa asal yang diyakini oleh orang-orang Kristen itu adalah keliru, dan juga untuk membantah tentang ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan ataupun anak Tuhan secara harfiah. Tidak seperti itu. Jadi ketika Ustadz Abdul Somad, kemudian Yahya Waloni, Ustadz Kainama dan segala macam ustadz itu ya yang mengobok-obok tentang kekristenan, itu bukanlah atas kemauan mereka sendiri, tetapi itu adalah perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat ketiga ayat ke-64. Kita bisa lihat lagi di dalam surat ketiga ayat ke-20. Kita bisa lihat lagi di dalam surat ke-49 ayat ke-46. Kita bisa lihat lagi di dalam surat ke-16 ayat ke-125 dan 126. Kita bisa lihat lagi di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, tidak terhitung jumlahnya itu, bahwa kita sebagai seorang muslim ya, sebagai umat terakhir itu, artinya sebagai ya umat pilihan itu ya, bahwa kita itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah kepada orang-orang yang ahli kitab yang sesat itu ya, umat-umat Paulus itu ya. Artinya kita sebagai seorang muslim itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah kepada umat-umat Paulus yang sesat itu ya. Jadi ketika umat Paulus itu tidak menerima kebenaran Islam, itu bukan tanggung jawab para ustadz itu lagi. Tugas mereka hanya menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah itu adalah urusan Allah ya. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim ini sungguh sangat luar biasa ya. Beliau itu sama sekali tidak memahami Al-Quran. Jadi kepada umat Paulus ya yang membangga-banggakan Saifuddin Ibrahim ini, jadi tolonglah kalian membuka mata hati kalian, membuka akal dan pikiran kalian, bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya. Nah, kita bisa lihat lagi di dalam YouTube bahwa pendeta Saifuddin ini ketika berdialog dengan rekan-rekan YouTuber muslim ya, YouTuber kristolog muslim ya, itu beliau juga itu tidak punya kapasitas sebagai seorang debater ya. Beliau itu hanya cocok logi ya. Jadi kita bisa lihat di dalam YouTube beliau ketika beliau itu berdiskusi dengan teman-teman dari Muslim ya. Kita bisa lihat sampai di mana kemampuan dari murtadin ini. Ya, kita lanjut. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad atau yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi, begitu. Oleh karena itu kita lihat Abdul Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun. Pak Saifuddin Ibrahim, tolong Anda gunakan sedikit daya pikiran Anda ya Pak Saifuddin ya. Ya, coba Anda buka Ulangan pasal 18 ayat 18 itu.
Ya, kita akan ulangi lagi. Di sana dikatakan ya kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ya, akan kita lihat lagi referensinya di dalam kitab Injil Yohanes. Ya, kita bisa lihat kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Jadi ini tolong dibuka bagi saudara-saudara ya Muslim maupun Kristen, ya tolong buka apakah yang saya kutip ini benar atau tidak. Ya, kita buka di rumah di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Di sana dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Allah itu akan menjanjikan kepada Musa akan membangkitkan seorang nabi yang seperti dirinya, yaitu seperti Musa. Ya, di mana nabi itu akan berbicara dengan nama Tuhan atau demi nama Tuhan. Ya, yang akan berbicara demi namaku, ya. Kita bisa lihat di dalam ayat selanjutnya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, demi nama Allah, demi nama Tuhan, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini adalah kata-kata Allah sendiri di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan 19. Namun siapa identitas nabi ini? Kita bisa lihat pada zaman Yesus sendiri ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem itu mengutus beberapa imam dan orang Lewi itu untuk menemui Yohanes. Ya, ketika mereka bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau nabi yang akan datang itu?" Ya, ketika satu persatu pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Apakah engkau Mesias?" Yohanes Pembaptis juga menjawab, "Bukan." "Apakah engkau nabi yang akan datang itu?" Nah, ini yang perlu diperhatikan wahai murtadin yang berasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jadi pada zaman Yesus juga ada ramalan atau orang-orang pada zaman Yesus juga sedang menunggu indikasi kedatangan nabi yang akan datang itu. Kita bisa lihat bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Ya, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah titisan Elia, walaupun Elia membantahnya di dalam hal ini, ya itu urusan kalian lah, karena memang Alkitab kalian itu, ya Alkitab umat Paulus itu sudah terlalu banyak pertentangan di dalamnya, di mana Yohanes menyangkal bahwa dirinya Elia, tetapi Yesus mengabarkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Tapi itu adalah urusan kalian, kita tidak akan mengurusi hal itu. Tetapi poinnya adalah ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah engkau nabi yang akan datang itu?" Ya, Yohanes Pembaptis menjawabnya, "Bukan." Jadi ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yohanes, "Apakah engkau nabi yang akan datang itu?" Orang-orang Yahudi juga mengetahui bahwa ketika mereka menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, mereka merujuk kepada naskah di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan 19 ini. Ya, jadi tentu saja ya pada zaman Yesus juga mereka sedang menunggu kedatangan nabi yang akan datang itu. Jadi ini Pak Pendeta ya, jadi tolong Anda buka sedikitlah alam pikiran Anda itu ya. Kita lanjut. Yang serupa dengan Musa, bukan masalah perang, tetapi kesamaan ciri-ciri. Satu, Isa Al-Masih satu turunan dari garis Ishak. Jadi Yesus dengan Musa sama. Musa Bani Israel, Yesus dari Bani Israel. Nah, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat besar. Musa membelah laut, itu bukan membelah bulan. Membelah laut itu ada fungsinya. Kalau membelah bulan apa gunanya? Itu yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 dan 20.
Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa-bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Allah tidak pernah memberikan semacam itu firman-Nya kepada bangsa-bangsa dan mereka tidak mengenalnya. Hanya diberikan kepada Israel. Dan Hanya diberikan kepada Israel. Tetapi Pak Pendeta ini lupa bahwa Yakub ya sebagai kakek moyang Israel itu sudah menubuatkan di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari bangsa Yehuda sampai ia datang, yaitu dia yang mempunyai hak itu. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa ketika tongkat kerajaan itu tidak beranjak dari Yehuda itu, bahwa sampai dia yang akan datang, kepadanya lah akan takluk segala bangsa. Jadi ini kita sudah melihat bahwa segala bangsa itu takluk kepada Islam, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga adalah rasul kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika Israel sudah menubuatkan akan kedatangan seorang nabi yang menaklukkan segala bangsa, tetapi pendeta Saifuddin Ibrahim yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini tidak melihat nubuatan itu. Jadi ini celakanya, ya. Sayang sekali Pak Pendeta ini tidak menggunakan segala potensi akalnya untuk melihat bahwa di dalam nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yakub itu sudah cukup jelas akan kedatangan nabi terakhir, penghulu para nabi, yang mana ketika Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi ini sudah cukup jelas sekali bahwa nabi yang akan datang itu mempunyai kekuatan yang cukup besar, kekuatan untuk menaklukkan bangsa-bangsa, ya. Jadi kita bisa lihat nabi seperti apa yang mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk menaklukkan segala bangsa, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Michael Hart, ya, seorang kafir itu menulis buku The Top 100 Men in History. Beliau menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tokoh nomor 1, ya, yang mempunyai pengaruh yang besar dalam sejarah peradaban umat manusia, baik dari sisi politik, baik dari sisi dunia maupun dari sisi agama. Jadi tidak ada manusia yang lebih agung daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi yang juga dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan dia yang akan datang daripadaku, ya, yaitu dia yang akan datang daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Yesus, ya. Yesus itu apa kekuatannya? Ketika digantung di palang salib juga dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika orang-orang itu mau mengangkatnya sebagai raja, Yesus malah lari, ya. Jadi ini Yesus itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahkan dia tidak berdaya ketika dia diludahi, ketika dia dipukuli, ya. Jadi manusia seperti apa yang dibanggakan Yesus itu, ya? Manusia yang lemah seperti Yesus itu, ya. Jadi Yesus itu jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada apa-apanya. Bahkan seluruh para nabi, ya, jika digabungkan seluruh kekuatan para nabi itu, jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pencapaian yang dicapai oleh Nabi Muhammad itu tidak akan mampu dicapai oleh seluruh para nabi, walaupun mereka itu saling membantu satu dengan yang lainnya. Ini bukan kapasitas kita sebagai seorang muslim itu dilarang untuk membeda-bedakan seluruh para nabi, tetapi dalam hal ini kita hanya untuk memberikan gambaran saja, ya, betapa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling agung tanpa membeda-bedakan para nabi itu. Kita dalam hal ini hanya memberikan gambaran saja betapa salahnya logika yang diberikan oleh murtadin, ya, yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, ya, Pak Saifuddin ini, ya. Iya, nggak boleh menipu orang, nggak boleh mencuri, nggak boleh maling, kan oleh agama. Ya. Itu makanya firman Tuhan ini luar biasa, luar biasa. Jadi terima kasih atas pertanyaan ini.
Gini saja Ustadz Jadi yang dikatakan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah firman Tuhan yang katanya luar biasa, itu adalah bukan firman Tuhan ya. Karena saya sudah menjelaskan pada video saya yang lalu itu bahwa Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah mengalami berbagai macam kerusakan ya, tambal sulam, dibuang kemudian dimasukkan lagi ayat-ayatnya. Belum lagi kitab-kitab 7 kitab yang dibuang oleh umat Protestan ya. Jadi itu sudah cukup jelas bahwa Alkitab itu sudah mengalami berbagai macam cacat dan revisi dan kerusakan yang parah ya, seperti yang dikatakan oleh Alkitab RSV tahun 1952 itu bahwa versi King James itu sudah mengalami kecacatan yang luar biasa parah, sehingga demikian parahnya Alkitab King James itu sehingga memerlukan revisi. Jadi Pendeta Saifuddin Ibrahim ini harusnya melihat ya bahwa Alkitab itu sudah mengalami kerusakan yang terlalu parah. Yaitu bukan kata-kata umat muslim, tetapi Alkitab Revised 100% tahun 1952. Ya, bahkan mungkin Pak Pendeta ini bukan seorang yang mendalami Alkitab ya, sehingga beliau itu tidak tahu bahwa Alkitab itu sudah mengalami berbagai macam kerusakan-kerusakan yang parah ya. Jadi demikian saja pemirsa yang ada di rumah, kesempatan pada pertemuan kali ini kita akan kembali untuk mengulas kebodohan-kebodohan murtadin pada video-video yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.